sangat senang. Iya loh Senova, jadi begini. Tadi waktu perjalanan ke gereja, Lose sangat bahagia. Bahagia karena Lose ngeliat langit. Langitnya itu luas banget. Wah, Di situ Lose ya kagum sama ciptaan Tuhan. Tuhan sanggup ya menciptakan langit yang begitu wah luas. iya dong, tentu. Karena Tuhan kita kan Tuhan yang hebat. Betul Lose. Nah bukan hanya itu Lose. Lose juga ngeliat pohon-pohon. Luar biasa. Kenapa pohonnya? Pohonnya tuh bagus-bagus Wah. Lose. Kayak gitu. Jadi Lose kagum sama ciptaan Tuhan. Nah Tuhan udah menciptakan langit, Tuhan menciptakan pohon-pohon, bahkan Tuhan juga menciptakan kita loh Lose. Kita Iya, kita diciptakan Tuhan. Hebat kan Tuhan kita? sangat hebat. Betul Lose. Oke, kalau gitu kita mulai aja dengan menyanyikan pujian Allahku besar. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Semua ikutin gerakan Nosa Nova dan Nosa Angela. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sekali lagi ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh dapat sekolah minggu. Kami datang kepadamu Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi Losa Angela udah cerita betapa indahnya ciptaan Tuhan, betapa hebatnya Tuhan kita mampu menciptakan semua itu. Tapi tahu nggak Losa Angela? Gak sampai di situ aja loh. Tuhan tidak hanya menciptakan semua ciptaannya, tapi Dia juga memelihara semua ciptaannya. Bahkan sampai saat ini, Losa Nova, Losa Angela bisa di sini itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini Losa Nova mau ajak kita semua mengucap syukur untuk kehebatan Tuhan kita itu melalui persembahan yang mau kita berikan. Oke adik-adik, persembahan bisa kalian berikan dengan cara scan QR code yang ada di sebelah sini dan juga bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan terakhir, kalian juga bisa memberikan persembahan kalian dengan cara memasukkan uang kalian ke dalam amplop yang kalian sudah punya di rumah dan titip ke papa mama kalian supaya papa mama bisa kasih ke gereja. Oke? Yuk kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, sambil kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu
berucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kami dengan sungguh amat baik. Bahkan Tuhan juga memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami akan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga bisa dipakai bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekalian dipersilakan duduk kembali. Losa Nova, tiba saatnya bagi kita untuk dengerin firman Tuhan. Oke, Losa siap. Oke, siap ya semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan cerita. Halo adik-adik, langsung ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Bersyukur pada Tuhan, tahun 2020 boleh kita lewati. Walaupun kita merasa berat melewati tahun 2020 karena adanya pandemi corona. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih menyertai hidup kita. Adik-adik, Tuhan menjadikan kita. Tuhan membuat pandemi ini juga, mengizinkan pandemi ini terjadi. Itu juga Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tuhan saat Dia menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan mau menunjukkan kasih dan kuasa-Nya kepada kita semua. Nah adik-adik, hari ini Lausa mau bercerita bagaimana Tuhan menjadikan manusia dan alam semesta. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami, karena kuasa-Mu Tuhan menjadikan alam semesta ini, dan juga Tuhan menjadikan kami manusia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh menciptakan kami dengan baik, dengan sangat baik. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan yang mempersiapkan hati kami semua, sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Kemudian dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala. Kemudian Tuhan menciptakan cakrawala atau langit untuk memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah langit.
Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Bumi masih penuh dengan air. Tuhan berfirman, Hendaklah segala air yang di bawah langit dikumpulkan jadi satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tempat yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Tuhan berfirman, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji dan segala jenis pohon buah-buah. kemudian Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, sayur-sayuran, pohon buah-buahan di daratan. Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Tuhan melihat di atas cakrawala atau langit itu masih kosong. Tuhan kemudian berfirman, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. ada dua penerang yang lebih besar dari yang lainnya, sebagai tanda untuk menunjukkan hari-hari dan tahun-tahun. Benda penerang yang paling besar digunakan untuk menguasai siang, yaitu matahari, dan bulan serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Setelah Tuhan menciptakan benda-benda penerang di atas langit, Tuhan melihat bahwa di dalam air masih kosong, belum ada apa-apa. Tuhan berfirman, Hendaklah dalam air berteriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. kemudian Tuhan menciptakan semua makhluk-makhluk yang hidup di dalam air. Ada ikan, udang, cumi, kepiting, dan semua makhluk yang hidup di dalam air. Serta Tuhan juga menciptakan burung-burung di udara yang bisa terbang melintasi langit. Tuhan melihat semuanya itu baik. Tuhan juga berfirman, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, dan penuhilah lautan, dan burung-burung juga bertambah banyak di bumi. jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Terus Tuhan melihat kalau di daratan itu belum ada penghuninya, hanya ada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Kemudian Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang, baik yang jinak maupun binatang-binatang yang ganas. Setelah Tuhan menciptakan itu, Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan melihat bahwa semua ciptaannya itu baik. Tapi siapakah yang akan mengelola semuanya ini? Tuhan akhirnya menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Apakah artinya serupa dan segambar dengan Allah? 1. Manusia memiliki sifat-sifat seperti Allah. Contohnya, memiliki kasih, adil, bisa mengampuni, setia. Dan juga kedua, manusia juga diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Setelah Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tuhan memberkati mereka dan berfirman, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tuhan kemudian memberikan tugas kepada Adam dan Hawa. Apa aja tugas mereka? 1. Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi dan sempurna dari semua ciptaannya. Terus kedua,
memberi nama kepada binatang-binatang, memberikan nama buat kucing, anjing, kelinci, harimau, singa, ular, dan lain sebagainya. Terus ketiga, manusia juga diperintahkan oleh Tuhan agar tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon ini Tuhan tumbuhkan di tengah-tengah Taman Eden. Oleh karena itu Tuhan sudah berikan perintah kepada manusia untuk tidak makan buah dari pohon yang tumbuh di tengah-tengah pohon Taman Eden itu. Nah, adik-adik, kisah tentang penciptaan ini menunjukkan siapa itu Allah. Allah itu kasih. Dengan Allah menciptakan alam semesta dan manusia sebagai ekspresi kasih-Nya. Allah itu juga pencipta. Dia mencipta alam semesta ini dan juga manusia untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas semua alam semesta ini. Tuhan sudah menciptakan kita manusia dengan sungguh amat baik. Kalau kita melihat setelah Tuhan menciptakan binatang, burung, ikan-ikan, cakrawala, semuanya. Tuhan mengatakan itu, Tuhan menciptakan bahwa semuanya itu baik. Tapi saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman bahwa Tuhan menciptakannya dengan sungguh amat baik. Karena kita manusia diciptakan Tuhan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Diciptakannya dengan sungguh amat baik. Oleh karena itu kita istimewa. Apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas anggota tubuh kita. Mau kita putih, hitam, pendek, tinggi, gendut, kurus. Kita bersyukur atas anggota tubuh kita. Tuhan menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Oleh karena itu, kita nggak boleh banding-bandingkan dengan orang lain. Ih, kok dia cakep ya? Kok aku jelek? Hidung dia mancung, hidung aku pesek. Kita nggak boleh banding-bandingkan seperti itu. Terus kita juga nggak boleh menghina orang lain. Kalau kita diberikan Tuhan dengan tubuh yang sempurna, muka yang cakep, kita nggak boleh menghina teman kita yang jelek atau kurang sempurna. Karena Tuhan sudah menciptakan semua manusia dengan sangat amat baik. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Pertama, kita bersyukur, kita harus rajin berdoa. Rajin membaca firman Tuhan. Dan juga kita harus rajin beribadah. Walaupun saat ini kita beribadah secara online. Tapi biarlah setiap kita tetap setia mengikuti ibadah online. Mau kan? Itulah ekspresi kita. Tanda kita bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Kedua, kita harus bisa memelihara semua ciptaannya. Memang saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan juga berpesan bahwa kita harus memelihara semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita memelihara ciptaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh merusak tanaman. Tidak boleh menyakiti hewan peliharaan. Karena Tuhan sudah bilang bahwa kita harus memelihara semua ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Oleh karena itu biarlah kita selalu bersyukur kepadanya dan memelihara ciptaan Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita akan menghafalkan ayat hafalan ada di Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah adik-adik gampang kan ayat hafalannya? Nanti kalian hafalkan ya di rumah. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan menjadikan kami manusia begitu istimewa. Tuhan menjadikan kami sungguh amat baik. Oleh karena itu Tuhan ajar kami
untuk selalu bersyukur kepadamu dan memelihara ciptaan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di dalam hidup kami, biar kami pun Tuhan, sebagai ekspresi kami mengasihi Engkau, sebagai ekspresi kami bersyukur atas ciptaan-Mu Tuhan, biar Tuhan kami sungguh dapat memelihara tubuh kami boleh memelihara hidup kami, dengan kami setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin mengikuti ibadah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas bersama. See you! Halo adik-adik, sekarang kita mau bikin aktivitas. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada kertas karton. Kalau kalian tidak punya kertas karton, kalian bisa pakai kardus bekas kalian. Kita butuh bolpen, kertas origami, manik-manik kalau kalian punya, sedotan kalau kalian punya yang warna-warni di rumah, glutek, gunting, dan piring. Piringnya ada 2 jenis ya, satu yang kecil dan satu lagi yang besar. Oke, kita akan mulai. Pertama kita ambil kartonnya, terus kita bikin cetakan pakai piring yang besar. Selesai itu kita bikin cetakan pakai piring yang kecil. Kalian bisa gunting luarnya sini, gunting luarnya. Setelah itu kalian gunting bagian dalamnya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita pakai kertas origami. Kertas origami kita lipat lagi, bagi 2 dan bagi 4. Lipat. Terus kalian bisa pakai beberapa warna kertas origami, lalu ada warnanya, dan kalian bisa tempel seperti ini ya. Tempel seperti ini untuk semuanya kertas origami. Terus untuk sedotannya juga kalian potong kecil-kecil dan kalian tempel di kertas origaminya. Kalau yang punya manik-manik bisa dipakai juga. Manik-maniknya bisa kalian tempel di atasnya. Kalau sudah punya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini yang sudah langsung bikin hasilnya. Oke. Setelah itu udah jadi. Kalian nanti tinggal foto seperti